saya diundang, saudara, oleh paguyuban masyarakat Melayu, saudara. Begitu hari terakhir, jam 7 pagi, saya ke bandara mau pulang. Ternyata di jam yang sama, ribuan suku Dayak ini turun di tengah kota Pontianak dengan segala macam senjata, mandaunya, parangnya, panahnya, tombaknya. Mereka cari saya. Mana Habib Rizik? Dia kejar, saudara. Saya nggak tahu ada kejadian itu, saudara. Saya duduk tenang sudah di bandara. Emang kalau nggak tahu enak ya? Kalau nggak tahu enak gak? Enak. Kalau tahu kan bingung ya. Saya tenang, nggak ada urusan, saudara. Nah, begitu pesawat saya terbang jam 7.30, saudara. Ini panitia yang nganter saya dari bandara pulang. Mereka kaget, saudara, melihat seluruh baliho saya dibakar. Baliho selamat datang Habib Rizik, dakwah di masjid ini, dakwah di sini, dibakar. Marah orang-orang Dayak ini karena nggak dapat untuk membunuh saya. Tapi ini nggak semua Dayak. Ini hanya oknum Dayak yang dikumpulkan oleh gubernur dan yang agamanya bukan Islam, saudara. Ingat, orang Dayak yang agama Islam juga banyak. Nah, tapi biasanya orang Dayak yang sudah masuk Islam nggak mau disebut Dayak. Mereka biasanya sebut diri mereka ya Kutai, ya Melayu, saudara, dan seterusnya. Singkat cerita, ini setelah peristiwa Sambas, saudara. Nah, singkat cerita, saya turun pesawat di Bandara Cengkareng, ditelepon oleh panitia. Habib, izinkan kami, berikan kami komando. Ribuan Dayak turun di jalan, menghancurkan semua baliho Habib, dan mereka mengancam kampung-kampung muslim. Akhirnya saya katakan, saudara, memang saya ceramah begini nih, soal persatuan, saudara. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Kita sampaikan, saudara. Akhirnya dua kekuatan ini berhadap-hadapan. Saya ditelepon oleh Kapolda, saya ditelepon oleh Pangdam di Kalimantan Barat, saudara. Pertama Kapolda yang telepon, Habib, tolong bantu kami. Apa yang mesti dibantu? Ini dua kekuatan, Habib, ini sudah mau pertumpahan darah. Lalu saya minta Habib berikan komando lewat speaker masjid supaya umat Islam pulang ke rumah, letakkan senjata mereka, biar nanti kami yang urus. Ini orang-orang Dayak biar kami pulangkan. Nah, kemudian setelah itu ditambah, saudara, yaitu panglimanya, pangdamnya bicara, Habib, saya panglima di sini. Saya sepakat dengan dengan Kapolda. Tolong, Beb, umat Islam disuarakan saja, pulang aja, kami yang tangani, Beb. Saya tolak, saudara. Saya bilang, maaf, Jenderal, saya pengalaman di Ambon, saya pengalaman di Poso. Begini cara kalian memberikan komando. Saudara kami di Poso diserukan oleh tentara, oleh polisi, hei umat Islam, kembali ke rumah, tidak ada apa-apa, aman, letakkan senjata. Sorenya pondok pesantren Wali Songo diserbu oleh Laskar Kristus, 60 santri dibunuh, santri perempuan diperkosa, kiainya dibakar, masjid dihancurkan. Saya sampaikan di Ambon begitu juga.
Kami letakkan senjata, terus mereka serang kami. Nggak bisa Pak Kapolda, nggak bisa Pak Pangdam. Kalian lucuti dulu senjata mereka. Ambil itu semua senjata orang-orang Dayak, suruh mereka pulang. Kalau mereka sudah pulang, saya janji, saya akan minta kepada umat Islam, pulang, letakkan senjata. Takbir. Enak aja orang Islam disuruh taruh senjata, saudara. Oh, Pak Kapolda marah, Pangdam marah. Enggak, saya ngomong lagi di speaker, umat Islam jangan letakkan senjata, siapapun yang minta. Mau Kapolda, mau Pangdam, jangan letakkan senjata. Tapi kalian nggak boleh nyerang. Kalau diserang, serang lagi. Umat Islam bertahan, saudara. Dari pagi sampai jam 10, sampai zuhur masih bertahan. Sekitar jam 2 siang, pasukan Dayak ini ngacak-ngacak pasar. Ibu-ibu yang berjilbab ditarik jilbabnya, saudara. Pasarnya umat Islam ditendang dobrak-abrik. Nah, saat itu saya ditelepon lagi, Habib, ini bagaimana? Mereka sudah mengganggu ibu-ibu kita. Ini ada ibu-ibu kita yang ditarik jilbabnya, ditendang, dianiaya. Nah, di situ saya sampaikan lagi, kalau mereka sudah melakukan penyerangan, penindasan, penganiayaan kepada wanita-wanita kita, serbu. Umat Islam ribuan nyerbu, saudara, ke tengah kota, ke jalan Gajah Mada yang ada di Pontianak. Perang, saudara. Begitu perang, hanya baru 15 menit, saudara, 2 Dayak mati, 6 Dayak luka parah, saudara. Begitu 2 mati, 6 luka parah, bubar, mabur mereka ke rumah masing-masing, saudara. Umat Islam kalau bersatu nggak kalah, betul. Saat itu yang bersatu, saudara, ada Madura, ada Bugis, ada Banjar, ada Melayu. Kita satukan. Jangan ente ribut dong. Jangan Madura yang dibantai dong, saudara. Akhirnya terjadi peperangan, saudara. Jam 5 sore mereka lari, yaitu ke rumah adat mereka. Namanya rumah adat Betang, saudara. Rumah Betang itu rumah adat Dayak, saudara. Nah, begitu mereka lari ke sana, diserbu oleh umat Islam, direbut itu rumah Betang. Akhirnya mereka lari. Nah, menjelang maghrib saya ditelepon lagi, Habib, kami sudah berhasil merebut markas mereka. Saya minta izin, Habib, kami ini Hulu Balang Melayu minta izin, kami mau bakar ini rumah Betang. Saya katakan jangan. Kalau kamu bakar, berarti kamu mengumumkan perang kepada seluruh Dayak satu pulau Kalimantan. Kan yang salah nggak semua Dayak, yang salah kan ini preman-preman Dayak. Ada 2000-an yang turun, jangan. Apalagi di dalam rumah Betang ada anak-anak, ada ibu-ibu yang ditinggal sama suaminya lari pontang-panting, saudara. Mau perang bawa anak, bawa bini. Dia pikir dia pasti menang, saudara. Nah, kita katakan kepada Hulu Balang Melayu, itu perempuan anak-anak kumpulkan, masukkan ke bis, pulangkan mereka ke kampung mereka. Tidak boleh diganggu. Rumah Betang kuasai, nggak boleh sampai rumah Betang dibakar. Hulu Balang Melayu minta izin lagi. Kalau begitu, Habib, bagaimana kalau rumah gubernur yang kami bakar? Saya jawab, setuju. Takbir. Karena gubernurnya provokator, saudara. Gubernurnya Kina Dayak, saudara. Kafir, bukan Islam. Dia provokator, mengadu domba umat Islam dengan Dayak, saudara. Kurang ajar. Diserbu, saudara, oleh umat. Tapi dari situ, saudara, sudah ada 700 BKO Brimob didatangkan dari Jakarta, saudara. Dari siang mereka sudah didatangkan, saudara. Akhirnya dijegat, dibubarkan kita dengan tembakan-tembakan. Umat Islam nggak berhasil membakar daripada kantor gubernur, saudara. Nah, besok paginya, di mana-mana di kota Pontianak muncul spanduk. Apa bunyinya? Spanduk Dayak. Damai yuk. Ya kalau udah kalah ngajak damai yuk. Nah, akhirnya semua pimpinan Islam diundang oleh Kapolda, oleh Pangdam, ngadep ke gubernur. Habis gubernur dilabrak oleh tokoh-tokoh Islam. Anda kalau mau ngadu domba di sini, Anda jangan jadi gubernur di sini. Kami nggak pernah punya permasalahan dengan orang Dayak. Kami selama ini berhubungan dengan orang Dayak dengan hubungan yang baik, hubungan yang bagus. Ini gara-gara kalian ngadu domba. Cukup sudah. Jangan lagi adu domba, yaitu antara warga yang ada di Kalimantan. Akhirnya
Gubernur saudara minta maaf dan gubernur berjanji untuk tidak melakukannya lagi. 3 bulan kemudian kita gelar tablik akbar besar-besaran lagi. Saya datang lagi, saudara. Kita datang, kita bikin di tengah lapangan luas. Kita mau tahu siapa yang mau bubarin pengajian, siapa yang mau serbu kami, siapa yang mau bunuh kami. Ayo turun. Nggak ada yang turun, saudara. Kita bikin ribuan umat Islam. Itulah pentingnya bersama. Saya mau tanya, persatuan bagus tidak? Persaudaraan bagus tidak?